Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Febri Permana Putra, Feni Maulidia Saputri, dan Putri Rahmawati. Di sini kami akan membahas ruang lingkup akad. Baik, langsung saja kita kepada pembahasan. Yang pertama, asal-usul akad. Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan muamalah, baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya, suatu akad dapat dikatakan batal jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Pengaruh-pengaruh umum yang berlaku pada semua akad muamalah, misalnya akad yang dilakukan langsung menghasilkan sejak terjadinya akad. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah apa yang dimaksud dari akad tersebut seperti akad jual beli. Akad ini akan memindahkan barang yang dijual kepada pembeli dan memindahkan uang pembeli kepada penjual. Setelah terjadi akad nikah, hubungan pria dan wanita menjadi halal. Dengan terjadinya akad sewa, maka penyewa berhak memanfaatkan barang yang disewa setelah membayar ujrah atau uang sewa. Selanjutnya, B. Pengertian akad. Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memiliki arti janji, perjanjian, kontrak. Misal akad jual beli, akad nikah. Dan akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna perjanjian, menyelenggarakan perjanjian seperti berdagang, bekerja, dan lain sebagainya. Misal, kontrak antara penulis dan penerbit. Dalam Kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa kontrak merupakan suatu perjanjian legal yang bisa dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak mencakup kewajiban untuk kontraktor yang bisa ditetapkan seteknik lisan maupun tertulis. Menurut Ali Atabik dan Ahmad Juhdi, Mahdzur dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia memberi arti bahwa kata akad berasal dari masdar yang artinya mengikat, menyimpulkan, menggabungkan, dan mempunyai arti juga persepakatan, perjanjian, kontrak, misalnya kontrak resmi. C. Akad dan iltijam. Iltijam adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan pindahnya, munculnya, ataupun berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut terbentuk atas kehendak pribadi, diri sendiri, atau terkait dengan kehendak orang lain. Makna iltijam meliputi semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kehendak pribadinya atau terkait dengan kehendak orang lain. Sebuah transaksi akan dikatakan sebagai akad jika memang ia terbentuk atas dua kehendak atau lebih, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. D. Akad dan tasyaruf. Tasyaruf adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan kemaslahatan bagi dirinya ataupun tidak. Akad adalah bagian dari tasawuf. Yang dimaksud dengan tasyaruf adalah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syarat menetapkan beberapa hak. Tasyaruf terbagi menjadi dua, yaitu tasyaruf fi'li dan tasyaruf qauli. Tasyaruf fi'li ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda yang lain. Tasyaruf qauli ialah tasyaruf yang keluar dari lidah manusia. Tasyaruf qauli terbagi menjadi dua, yaitu aqdi dan bukan aqdi. Rukun-rukun akad. A. Akid.
Akid ialah orang yang berakad atau subjek akad. B. Ma'qud alaih. Ma'qud alaih ialah benda-benda yang bakal diakadkan atau objek akad. C. Maudu al-akid. Maudu al-akid ialah tujuan atau maksud menyelenggarakan akad. D. Sikhat al-akid. Sikhat al-akid yakni ijab kabul. Ijab ialah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan akad. Sementara kabul ialah pertanyaan pihak kedua guna menerimanya. F. Syarat-syarat akad. Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah A. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya. B. Akad tersebut diizinkan oleh syara, dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. C. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulasyamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila ran atau gadai dianggap sebagai imbalan amanah atau kepercayaan. D. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya. E. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal. G. Macam-macam akad. Berdasarkan keterangan dari ulama fikih, akad dibagi menjadi 4. A. Akad sahih ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. B. Akad nafiz, sempurna untuk dilaksanakan, ialah akad yang dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya. C. Akad mauquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum. D. Akad tidak sahih. Akad yang tidak sahih ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. H. Akad dan konsekuensi hukumnya. Akad dan konsekuensi hukumnya dibedakan menjadi 2, yakni akibat hukum pokok dari perjanjian yang biasa disebut dengan hukum akad atau hukum al-aqd, dan akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut hak-hak akad. Hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti hak meminta penyerahan barang oleh pembeli kepada penjual. Terciptanya kerelaan serta kecakapan para pihak dalam melakukan akad merupakan salah satu yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Terpenuhi semua rukun, syarat, dan asas akad, berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum baik kewajiban maupun hak-hak para pihak. I. Berakhirnya akad. Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, diantaranya sebagai berikut. A. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. B. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad bila mana akad tersebut sifatnya tidak mengikat. C. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika 1. Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. 2. Berlakunya khiyar syarat, aib atau ruqyat. 3. Akad itu tidak dilakukan oleh salah satu pihak. 4. Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia. Kesimpulan,
Akad merupakan janji atau perjanjian atau kontrak, misalnya akad jual beli, akad nikah, dan akad juga bisa disebut dengan kontrak yang mempunyai makna perjanjian, menyelenggarakan perjanjian, dagang, bekerja, dan lain sebagainya. Dan yang melakukan akad mempunyai kesadaran karena dia berakad dan bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya, sehingga terdapat keselarasan antara keduanya. Baik, itu saja penyampaian materi dari kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.